Oke. Sharon saya jadikan co-host juga ya. Ya, Pak. Oke, baik. Oke, tadi kemarin di pertemuan kedua, how to get a good data. Bagaimana mendapatkan data yang baik atau ciri-ciri data yang baik seperti apa sih? Ciri-ciri Datanya yang relevan, Pak, terus up to date. datanya yang relevan atau up to date. Oke, itu yang secara kualitatifnya, yang secara kuantitatifnya seperti apa, nak? Ada 3. Oke, datanya relevan deh. Datanya relevan. Terus apa lagi? Atau up to date. Itu yang kualitatifnya ya. Coba hubungan dengan statistika dasar yang kalian pelajari kemarin. Apa? Ayo, hubungkan dengan statistika dasar yang telah kalian pelajari. Ini saya gambar apa nih? Terdistribusi normal ya, Pak. Terdistribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Nah, kemarin juga saya sudah kasih keterangan. Kalau terdistribusi normal itu artinya apa itu? Artinya apa? Terdistribusi normal. Dea, coba. Datanya baik ya, Pak. Datanya baik. Nah, itu yang saya tanya. Kalau datanya baik, coba hubungkan dengan statistika dasar yang telah Dea pelajari. Silakan. If I get the center of the normal distribution. Di sini maksudnya apa? Itu yang median sama modusnya sama gitu ya, Pak. Good ya. Berarti kalau misalnya terdistribusi normal ya, kalau misalnya saya gambarkan di tengah-tengah artinya apa? Median atau modus ya, terkonsentrasinya mendekati sama. Kalau sama semua, saya rasa dari pengalaman saya tidak mungkin. Tapi saya membuat seperti itu, mendekati sama. Ya. Oke, sehingga datanya terkonsentrasi di tengah-tengah distribusi normal yang terakhir. Apakah itu? Kalau dia datanya terdistribusi normal, kalian juga sudah mempelajari. Kalau distribusi normal ada 3 grafiknya, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang sedang ya. Yang paling bagus itu sedang. Nah, kalau yang lebar itu artinya apa? Saya sudah kasih keterangan sama Dea. Ya, tolong dikasih penjelasan bla 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 di tugasnya. Itu artinya apa? Kenapa grafik terdistribusi normal bisa seperti ini? Nah, yang paling buruk adalah seperti ini kemarin. Ya, yang paling bagus ini karena apa? Dia terpakai datanya untuk penelitian. Kalau datanya seperti ini, kenapa sih tidak dipakai? Karena standar deviasinya besar, Pak. Oke, karena standar deviasinya besar, ya. Standar deviasinya besar menyebabkan apa? Banyak pencilan, banyak outlier atau data-data yang tidak didukung dalam penelitian ya. Standar deviasinya besar. Sampai sini paham tidak? Ciri-ciri bagaimana suatu data penelitian itu kualitasnya baik atau tidak? Ya, itu secara statistika dasarnya. Nah, sekarang kita mau pelajari ya, data-data itu harus digunakan sesuai kaidahnya. Dia itu harus cocok. Misalnya data kategorik, pakai data apa? Misalnya data pie.
Misalnya data numerik, dia harus pakai scatter plot atau data line seperti itu. Misalnya datanya berupa wilayah, harus digambarkan secara apa? Secara geografis. Dan bagaimana supaya data kita itu bisa diterima oleh orang awam, oleh misalnya orang yang sudah expert atau yang tidak atau yang mungkin punya pengetahuan sedikit menggunakan teknik storytelling. Ya. Mungkin teknik storytelling adalah teknik mendongeng seperti itu. Ya. Jadi how to present about data kalian seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Nah, baik, kita pelan-pelan dulu. Oke, baik ya. Nah, sekarang coba. Ya, ada 4 subtopik hari ini ya. Yang pertama, jenis-jenis data riset. Yang kedua, kaidah-kaidah pada grafik yang benar, yang baik dan benar seperti apa. Yang ketiga adalah teknik storytelling pada data science. Dan keempat, bagaimana memvisualisasi data science dengan Tableau. Ini juga sudah dijelaskan ya. Oke, nanti mungkin lebih banyak ke prakteknya saja. Ya, nanti visualisasinya atau penugasan kalian seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis data riset. Kemarin sudah saya jelaskan, ada tipe data numerik, data kategori, dan data ranking. Data numerik itu apa, nak? What is the numeric data? Ayo. Yang angka gitu, Pak. Ya, yang sifatnya angka atau numerik ya. Dan lebih cenderungnya ke kuantitatif. Ya, kuantitatif. Kemarin sudah saya jelaskan sederhana. Sebaiknya pakai grafik apa deh ya? Sudah saya jelaskan, ada 2 ciri kalau data numerik itu sebaiknya apa sih datanya? Digunakan grafik apa sih? Kita sudah tahu ya, kalau kita belajar Excel, ada data apa? Grafik batang, ada grafik scatter plot atau titik-titik. Ada grafik apa lagi? Ada grafik kayak semacam pie dan lain sebagainya seperti itu. Apa? Data numerik. Ya. Batang dan titik, Pak. Batang dan titik atau line juga ya. Oke, berarti ada titik, scatter plot atau apa? Line. Atau apa lagi? Pakai diagram batang seperti itu. Nah, berarti kalau data kategori lawan kata dari apa? Numerik. Kalau numerik adalah kuantitatif, kalau kategori apa? Kualitatif. Ya, sifatnya kualitatif, artinya kualitatif itu apa? Silakan. Ayo, artinya kualitatif itu apa, nak? Bersifat deskriptif ya. Bersifat deskriptif ya, atau apa? Dia lebih sifat ya. Kayak sifat suatu benda, baik atau buruk. Misalnya orangnya rambutnya panjang atau pendek, keriting atau misalnya lurus seperti itu, atau lontos seperti itu atau botak. Itu sifat data kategori. Kalau data kategori kemarin sebaiknya pakai grafik apa? How to present about categorical data? Silakan.
Ayo, grafik apa yang cocok untuk data kategorik atau sifat? Nah, silakan. Pakai tabel gitu, Pak. Kalau ya, lain dari tabel. Ini kan udah masuk ke grafik, nah. Pie, Pak, yang pie Pie chart. ya, berarti seperti ini. Ya, kalau dia punya grafik seperti ini, sifat misalnya rambut yang panjang ada 10%, rambut yang pendek 15%, rambut yang apa lagi? Yang keriting 25%. Lebih baik atau cocok dibuat di gambar apa? Grafik pie seperti itu. Bukan grafik line atau grafik sketcher atau line seperti itu. Sampai sini paham? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya ada ya, paham ya? Oke, kalau data ranking sama ordinal, nanti dijelaskan lagi di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita mau belajar ya, bagaimana cara menggambar dari data-data numerik, nominal, dan ordinal seperti itu. Coba. Oke ya, saya bacakan seperti ini. Data numerik adalah data yang direpresentasikan dalam sebuah data. Karakteristik dari angka itu menyatakan sifat dari angka itu sendiri ya. Sifat dari angka itu sendiri. Maksud dari kuantitatif adalah apa di situ? Jumlah. Halo, sebentar. Ya, jumlah, kadar, kapasitas yang bisa diukur dengan jelas ya. Contohnya air dalam gelas bisa diukur volumenya. Satuan untuk volume apa? Yang sudah belajar fisika. Meter pangkat 3. Good, misalnya 15 meter pangkat 3. Apalagi beras. Kalau beras apa? Satuan menyatakan berat dalam fisika. Ini dalam sehari-hari aja ya. Kalau berat dalam fisika beda. Ayo apa? Satuan untuk menyatakan massa. Yakin gram? Kilogram. Good, kilogram. Misalnya 10 kilogram, apalagi? Ya, dalam karung. Nah, contohnya seperti ini. Adalah data numerik ya. Data numerik dibuat seperti apa ya tadi kalian sebutkan. Adalah diagram batang. Ini adalah cerdas misdruk ya. Misdruk ini kayak semacam apa? Kayak semacam kegagalan ya. Contohnya kegagalannya apa? Bendanya kotor, warna kabur, tidak register, lipatan tidak simetris, sama terpotong seperti itu. Nah, dia digambarkan dengan angka-angka nih seperti ini ya. 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120 dan seterusnya. Saya sudah pernah menjelaskan di kelas bagaimana data yang baik. Data yang baik itu seharusnya punya apa? Data-data yang baik itu harus punya apa? Harus punya apa, dan punya apa? Kalau menurut gambar dari sini, silakan. Punya variabel X dan Y, Pak. Punya variabel X dan Y. Variabel X-nya ini, variabel Y-nya ini, atau variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Feren, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi suatu keadaan. Menurut Feren, apa variabel bebas dari sini? Tadi misdruk adalah kegagalan dari suatu produksi. Menurut Feren apa variabel bebasnya? Jumlah misdruknya, Pak. Jenisnya. Kurang tepat. Jenis misdruknya ya. Jenis misdruknya adalah kotor, warna kabur, tidak register, lipatan tidak simetris, dan terpotong. Sedangkan variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas apa? Jumlahnya, Pak. Jumlah misdruknya. Sampai sini paham ya? Berarti apa? Variabel bebas adalah jenis misdruknya. Variabel terikat adalah jumlah misdruknya. Ciri grafik yang baik adalah apa? Punya variabel bebas dan variabel terikat. Harus punya dua variabel itu. Ciri yang kedua apa? Dari gambar tersebut apa?
Ada judulnya nggak sih, Pak? Ada judul grafiknya, histogram, grafik batang. Jenis misdruk PT Maskom grafik pada bulan Mei, seperti itu. Yang kedua, ada judul grafiknya. Yang ketiga, dari gambar tersebut apa? Ada legendnya, Pak. Jadi setiap bar itu ada deskriptif Good. maksudnya gitu. Ada indeksnya atau legendnya, keterangannya. Ada kotor, warna kabur, tidak register, lipatan tidak simetris, dan terpotong. Akan lebih baik apa lagi yang terakhir? Grafik pertama punya variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua apa? Dia punya judul. Judul grafiknya. Yang ketiga punya deskripsinya. Grafik itu atau legendnya tentang apa? Yang terakhir, yang keempat apa nak? Dari gambar tersebut. Ayo. Punya tanggal, Pak. Beda. Nggak harus ada tanggalnya juga ya. Karena banyak grafik yang nggak tergantung dengan tanggal. Dari gambar ini menurut kamu apa? Coba identifikasi gambar tersebut. Terakhir. Ada grafiknya. Iyalah, kalau nggak ada grafiknya ya nggak mungkin dibuat grafik. Ayo, Jo. Ada nilainya, Pak. Ada nilainya udah pasti. Kalau nggak ada nilainya nggak akan mungkin dibuat grafik. You can choose from the detail about this graph. Silakan. How about the color from this graph? Silakan. Ayo. Ada kayak perbedaan warna gitu, Pak. Jadi Ada bisa perbedaan bedain. warna atau multiwarna. Sampai sini paham tidak? Kalau warnanya seragam akan membingungkan para pembaca atau tidak menarik grafik kalian. Sampai sini paham atau tidak? Ya, itu adalah ciri-ciri grafik yang baik dan benar. Oke. Sekarang kita masuk ke data yang berbeda. Itu adalah data numerik. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data numerik ada dua, data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit, apa di situ? Data numerik atau angkanya tidak memiliki koma. Ya, tidak memiliki koma. Contohnya apa? Misalnya jumlah pembelian dalam satu tahun. Ada 20 atau 30 pembelian per tahun. Atau frekuensi kita mengedipkan mata. Ini menurut penelitian ya. Misalnya 10 kali per menit, 40 kali per menit, atau 100 kali per menit. Ya, saya nggak tahu kalau 100 kali per menit itu lagi ngapain ya, seperti itu. Nah, yang kedua apa di situ? Yang kedua adalah data kontinu. Yang sering dipakai dalam penelitian data numerik adalah data kontinu ya. Ya, misalnya apa? Karena dia mengandung koma. Misalnya tinggi badan seseorang 170,4 cm, 165,67 cm, dan berat badan seseorang 67,9, 78,88. Sampai sini paham tidak? Ya, data diskrit tidak punya koma, data kontinu punya koma, seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Data diskritnya. Kalau di sini tentang apa nih? In this graph, the days of the week are discrete data. About the temperature is continuous data ya, seperti itu. Kalau di sini data kuantitatifnya adalah apa itu? Data diskritnya adalah jumlah hari per minggu, seperti itu. Sedangkan apa? Kalau misalnya data continuous di sini apa? Dia adalah temperatur suhunya karena bisa mengandung minus dan juga mengandung koma, seperti itu. Paham ya? Kalau jumlah hari kan nggak ada, misalnya min 2. Berapa hari? Min 2, seperti itu. Berapa hari Kamis dalam seminggu? Misalnya berapa hari Kamis dalam setahun? 8,5 kan nggak mungkin, seperti itu kan? Sampai sini paham tidak? Oke, baik.
Nah, sekarang data interval. Coba tolong Jonathan baca. Data interval itu apa, Nak, di situ? Silakan. Data interval adalah data numerik yang karakteristiknya tidak dinyatakan dalam desimal. Data interval tidak memiliki nilai nol dalam makna matematis yang sesungguhnya, dapat juga disebut true zero. Contoh pengukuran suhu menggunakan termometer. Makna suhu 0 derajat bukan berarti bernilai kosong, namun hanya menyatakan nilai kadar saja. Data rasio adalah data numerik yang tidak memiliki nilai minus. Contoh luas tanah diukur meter kuadrat, hektar, dan lain-lain. Kadar dosis dalam obat diukur dalam miligram dan satuan lainnya. Response time, kecepatan respons, diukur dalam ms, s, dan jam. Nah, kalau rasio sudah kita sering pakai ya. Saya mungkin menyatakan sedikit pada data interval. Misalnya suhu ya. Suhu, misalnya kayak saya pakai suhu Celcius yang paling gampang ya. Oke, misalnya di sini derajat Celcius seperti itu. Nah, di sini ada 0, ada 10, ada 20, ada 30. Nah, sekarang kita tahu kalau misalnya suhunya itu 10 derajat Celcius, acuannya apa, Nak, di situ, Nak? Berarti kalau suhu itu kan ada perbedaan suhu antara kedua sama suhu pertama. Berarti kita bisa menyatakan 10 derajat Celcius acuannya apa? Kan delta T seperti ini kan. Delta T artinya apa? T2 dikurang T1 sama dengan apa? Misalnya 10 derajat Celcius. Nah, berarti acuannya apa T1? Titik 0, Pak. Titik 0 ya. Berarti apa? Titik 0 ini bukan tidak punya nilai. Ya, atau bukan kosong. Karena apa? Suhu itu berarti apa? Perbedaan suhu. Suhu kedua sama dikurang suhu pertama ya. Bukan tidak punya nilai. Nilai 0 ini artinya true zero atau acuan. Ya, misalnya apa lagi? Dia bergerak selama 10 km per jam. Awalnya diam bukan? Bagaimana kita tahu bisa 10 km per jam? Sehingga apa? 0 itu adalah true zero. Sampai sini paham ya data interval ya? Ya, itu data interval, data rasio. Data rasio tidak memiliki nilai minus ya, seperti itu. Nah, itu adalah data interval dan data rasio. Sekarang data kategorik ya, coba. Coba tolong dibaca. Siapa Dea? Silakan. Data kategorik. Data yang menunjuk sifat kualitatif daripada kuantitatif. Tipe data kategori merupakan bagian dari beberapa kelompok. Misalnya besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, benar atau salah, ringan atau berat, dan lain-lain. Contoh data kategori, data binary, data dua kategori, misalnya cacat atau tidak cacat, yes or no, baik atau buruk, dan lain-lain. Data warna rambut, hitam, coklat, pirang, merah, dan seterusnya. Kita dapat memberi keterangan pada data kategori dalam angka, namun tidak menyatakan kualitas data tersebut. Contoh data rambut, hitam 1, coklat 2, pirang 3. Bukan berarti rambut hitam itu lebih baik daripada rambut pirang karena peringkatnya 1. Paham ya? Berarti ini apa? Sifatnya kualitatif. Ya. Berarti apa? Apabila dia diberikan suatu penomoran 1, 2, 3, dia tidak menunjukkan seberapa kualitas baiknya seperti itu. Hanya apa? Supaya bisa membedakan saja. Misalnya ini hitam bernomor 1, coklat bernomor 2, pirang sama 3. Seperti itu. Ya. Sampai sini paham ya? Oke, baik. Itu adalah data kategori atau nominal. Nah, contoh data kategori saya buat seperti ini ya. Ini ada sebuah grafik. Yang pertama adalah leisure activities ya. Berarti apa? Aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah apa? Favorite food groups ya. Berarti apa? Kelompok makanan favorit seperti itu. Nah, kalau data kategorinya apa di sini? Contohnya adalah eating out atau makan keluar, shopping atau belanja, internet atau bermain internet, aktivitas sehari-harinya, drawing, menggambar, TV viewing atau apa? Menonton televisi atau playing sport,
bermain olahraga. Itu adalah contoh dari apa? Data kategori. Yang kedua adalah apa di sini? Contoh data kategorinya adalah makanan ya, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan tanpa susu, dairy food, daging, dan sereal seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh data kategori. Nah, coba data kategori, data ranking ordinal. Jelas, Feren, tolong dibaca. Data ranking atau ordinal adalah campuran antara data numerik dan data kategori. Angka yang dimiliki oleh data ordinal memiliki nilai arti matematis. Nilai 2 lebih baik dari 1 dan nilai 5 memang lebih baik dari nilai 3 dan lain-lain. Contoh data ordinal antara lain pemberian rating saat kita memberikan data kuesioner, contoh rentang antara 1 sampai 5, 1 sampai 10, dan juga pemberian rating pada aplikasi toko online, 1 artinya buruk dan 5 artinya sangat baik. Good ya, berarti apa? Data ranking adalah apa? Dia campuran nilai numerik dan nilai kategori. Perbedaannya apa? Ada kualitas yang menunjukkan misalnya si pedasnya itu nomornya 5. Ini pedasnya sedang misalnya 3. Kalau hotnya aja hanya 1 ya, pedasnya sedikit ya. Berbeda dengan kategori ya. Kalau angka di sini menunjukkan kualitasnya. Sampai sini paham tidak? Oke, baik ya. Kita masuk ke contoh yang kedua, kaidah pembuatan grafik. Nah, berarti apa? Kaidah pembuatan grafik sudah saya jelaskan. Yang pertama, memiliki judul grafik. Yang kedua, memiliki dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, cocok dengan style grafiknya, paham ya? Misalnya contoh grafik pie untuk data kategori. Yang keempat, multiwarna. Yang kelima, terdapat satuannya seperti itu. Misalnya berat atau massa kilogram atau bisa kecepatan meter per sekon seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh data grafik yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya ya, bagaimana membuat jenis pembuatan grafik seperti itu. Nah, mungkin nanti saya kasih sebuah e-book buat kalian. Nanti situ banyak grafik-grafiknya contoh. Ini hanya sampelnya saja, mungkin 5 atau 6. Nanti di e-book tersebut ada banyak grafik-grafiknya dijelaskan seperti ini ya. Contohnya scatter plot ya. Grafik scatter ini seperti titik-titik ini ya. Dia cocoknya menggambarkan eksplorasi terhadap waktu. Nah, misalnya saya gambarkan seperti ini. Ya, misalnya dia ada hubungan sama angka numerik, ada angka waktunya. Oh, di sini. Oke. Explore in time ya, nanti dijelaskan explore in time. Nah, juga di sini dia datanya tidak baik apabila datanya terlalu kecil, of too small data set. Kalau datanya jumlahnya cuma 10, ya jangan pakai ini deh, pakai scatter plot karena tidak akan menunjukkan korelasinya. Nah, dia datanya juga baik, ada data kategoriknya ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, misalnya datanya banyak, dia data kategoriknya antara apa nih? Ada Eropa, Asia, dan Amerika. Digambarkan yang Eropa adalah merah, yang Asia adalah biru, yang Amerika adalah warna kuning seperti itu. Sekali lagi ya, data ini tidak baik untuk kalau datanya kecil, terlalu kecil, small data set seperti itu. Nah, baik, data yang kedua adalah apa di sini? Ada pie chart. Ya, pie chart ya. Pie chart ini digunakan untuk apa? Untuk data kategori. Nah, dia juga menunjukkan apa? Menunjukkan subdivision atau beberapa divisi ya. Beberapa divisi. Nah, dia tidak baik untuk apa? Dia 6 kategori. Cukupnya 5 kategori aja. Kalau bisa lebih dari 6, maaf, kalau cukupnya 6 kategori aja. Kalau 7 kategori atau 8 kategori tidak memuat partisinya. Ya, ini contohnya apa ini di sini? Contohnya adalah ini jenis-jenis penggunaan televisi atau penggunaan kegiatan sehari-hari. Misalnya di sini ada web, ada TV, ada radio, atau kegiatan luang, baca koran seperti itu. Nah ya, oke, yang ketiga tuh data apa lagi?
Yang ketiga adalah radar seperti itu. Kalau radar apa? Radar digunakan untuk apa ini? Menyajikan nilai dari multiple indicator, berarti indikator pengalih sesegera mungkin. Nah, dia juga cocok untuk data kategorik. Ya, cocok digunakan untuk data kategorik. Dia tidak cocok digunakan apa? Ketika ada perbandingan waktu, a time comparison. Atau penyajian yang berbentuk lingkaran. Ya, are not the best to compare length, atau tidak terbaik untuk membandingkan panjang seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalnya apa nih? Misalnya ini ada sebuah bulan Januari atau Februari ya. Januari atau Februari dia digambarkan persentasenya berapa. Misalnya saat menggunakan alat elektronika dia 0,5 banyaknya. Terus apalagi di sini hobis 0,35 seperti itu. Kalau bentuknya dia perbandingan panjang, di sini ada 5 meter, 10 meter, 12 meter. Dia tidak cocok saja ya. Tidak recommended seperti itu. Oke ya, kita masuk lagi. Apalagi? Di situ line chart. Line chart. Kalau line chart itu untuk apa nak di situ? Line chart menggunakan explore in time. Berarti apa? Tetap aja ada hubungan dengan waktu. Menunjukkan korelasi ya, variabel bebas dan variabel terikat. Dan juga apa? Ini berhubungan dengan waktu. Misalnya nih ada years. Ada month, ada bulan. Nah, ini berarti apa? Misalnya frekuensi terbanyaknya apa? Saya tidak tahu nih judulnya tentang apa. Tapi biasanya ada hubungan korelasi sama waktu. Misalnya semakin besar waktunya, maka jumlah frekuensi penggunaan apa? Sepeda motor semakin meningkat, misalnya seperti itu. Semakin banyak waktunya, penggunaan sepeda biasa atau sepeda ontel semakin menurun, seperti itu. Ada korelasinya, show correlation. Nah, baik, line chart. Oke, untuk ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Karena ada banyak, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Ya, ini ada map terakhir deh. Map ini kalian sudah buat. Ya, map ini apa? Misalnya ini adalah data kartografi. Data kartografi ini digunakan untuk menggambarkan data geografis. Nah, sudah paham ya data geografis ya? Nah, data geografis. Misalnya penyebaran ini, misalnya apa? Benua Australia misalnya. Misalnya apa? Yang benua Australia penduduknya yang memiliki tingkat pendidikannya setimbang master, misalnya warnanya biru seperti itu. Oke ya, itu yang map atau yang peta seperti itu. Nah, oke, baik. Tree map nanti bisa baca di rumah. Heat map tujuannya apa? Bubble chart itu tetap data kategorik seperti itu. Dan semuanya tersedia di Tableau. Bar chart atau apa? Peta batang. Network, bentuk jaringan. Ini dijelaskan kemarin Pak Jokowi ngomong. Ya, Pak Jokowi pidato yang saya lihat data science-nya seperti itu. Ya, contohnya apa? Pengaruh orang pertama sama orang kedua menyebabkan di daerah Jakarta Barat merah semua. Dia pakai network. Silakan setelah ini boleh googling atau boleh pakai YouTube ya. Pidato Pak Jokowi saat mempresentasikan di Kadin. Dia pakai network, pengaruh orang, misalnya satu orang bisa berpengaruh ke tingkat kabupaten atau wilayah mana aja. Pengaruh COVID ini, makanya dia pakai grafik network. Show relationship, hubungannya apa? Oh, dia terkena apa? Dia terkena karena berinteraksi dengan IDA atau KTPA, makanya apa? Dia saling ya. Ini yang gede apa? Pengaruhnya lebih besar. Nah, kenapa Bapak Jokowi
pakai data ini karena apa? Di Kadin itu adalah para pengusaha atau expert semua, makanya pakai ini. Kalau pakai orang untuk menjelaskan ini ke orang awam susah. Ya, hard for beginners and common users to understand, better for experts. Nah, itu adalah jaringan. Oke, sekarang flow, aliran ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Stack bar chart, batang yang apa? Batang yang bertumpuk, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknik storytelling. Coba, tolong dibaca siapa? Jonathan. Halo. Orang data scientist harus mampu untuk mengkomunikasikan proses dan hasil temuan analisis data dengan sistematis, menarik, tidak ambigu, dan mudah dipahami bagi orang-orang. Bergantung di organisasi tempat data scientist bekerja, berkomunikasi dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan maupun tatap muka pada rapat atau seminar. Ibaratnya mendongeng, telling a story, pembaca atau audiens harus dibuat terpesona, impress, dan percaya dengan hasil temuannya. Nah, sekarang kita masuknya ke storytelling. Ya, seorang data scientist harus apa? Bisa mendongeng atau membaca seperti itu ya. Bukannya apa? Kalau kesan saya, ya kita memaparkan sebuah data, tapi orang itu bagaimana terkesima. Bukan kita kelihatan, kita paling pintar, paling paham dari data tersebut. Namun kita menceritakan, mendongeng data itu bagaimana caranya supaya orang yang awam itu paham. Oh, data ini tentang apa sih? Bukannya kita yang expert, ceritanya terlalu banyak cerita. Namun apa? Lebih banyak interaksi. Makanya dipakai storytelling. Nah, kalian kalau didongengin orang tua kalian saat kecil seneng kan? Nah, bagaimana caranya storytelling itu pakai ke data science? Nah, ini dari pengalaman saya ya, ada prinsip-prinsip cara presentasi storytelling ya, mendongeng. Nah, ada 5 cara presentasi yang baik dan benar, seperti itu ya. Yang pertama adalah slide presentasi lebih banyak gambar daripada kata-kata. Kalian menjelaskan gambar tersebut, bukannya slide kalian itu banyak kata-kata kalian baca. Itu jelas sekali kalian apa? Atau kita tidak memahami apa yang kita buat sendiri, data yang kita buat sendiri. Yang kedua apa? Pilih template PowerPoint sesuai tema atau masalah keilmuan yang sedang dibahas. Misalnya contoh, saya membahas data science. Ini template-nya tentang data science. Misalnya kalian membahas data tentang kesehatan. Template PowerPoint-nya adalah tentang apa? Medical. Di Google ada banyak free template presentation. Nah, yang ketiga apa di situ? Yang ketiga apa? Untuk pembukaan atau permasalahan yang akan dibahas dapat dibuka dengan video atau animasi gambar. Tujuannya apa? Supaya orang impress di waktu-waktu awal. Nah, yang keempat apa? Singkat, padat, dan jelas. Usahakan untuk memberi impresi dan memancing pertanyaan audiens. Gunakan ajang presentasi untuk lebih banyak menjawab pertanyaan audiens, bukan menjelaskan semua hal. Tapi bagaimana caranya kamu, waktu 10 menit kamu presentasi data science itu bisa memancing orang. Orang itu bagaimana tertarik atau bisa bertanya lebih lanjut. Itulah teknik storytelling. Sampai sini paham tidak? Nah, waktu optimal dalam presentasi adalah 10 menit ya. Nah, misalnya kalian digunakan ada apa? Kalian minta untuk menjelaskan 1 jam. Berarti apa? Presentasi 10 menit, 50 menitnya apa itu? Adalah tanya jawab, seperti itu. Silakan cerita panjang lebar ditanya jawab 50 menit, bukan di bagian saat presentasi. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk interaksi. Tujuan dari apa? Storytelling seperti itu. Terkadang apa? Terkadang sebagai seorang data science pun kita perlu apa dulu di awal? Kita perlu punya ilmu. Ada apa? Kita harus punya domain ilmu. Nah, kita terbatas di domain ilmunya. Misalnya kita paham ilmu tentang data science-nya, grafiknya.
statistikanya paham. Kita sedang membahas tentang bisnis. Kita awam di bisnis, nah kita bisa banyak sharing ilmu dapat dari orang lain di interaksi ini. Pak, saya punya grafik seperti ini. Oh, menurut ilmu yang saya dapat seperti ini. Nah, kamu juga dapat ilmu, yang lain juga dapat ilmu seperti itu. Oke ya, itu ada cara presentasi storytelling. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Atau belum paham dari penjelasan saya yang saya paparkan? Atau kecepatan silakan. Pertanyaan. Ada? Dea, Jonathan, atau Feren ada pertanyaan silakan. Yang masih belum paham. Storytelling, data, atau jenis grafik, dan juga apa? Contoh-contoh grafik seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, Boleh, apa nak? saya masih bingung Pak yang maksudnya memberi impresi. Jadi kalau memberi impresi itu kayak kita ngasih kesan ambigu gitu dari pernyataan kita atau bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya impresi bukan ngasih pertanyaan apa, ngasih kesan ambigu. Kalau ambigu kan tidak jelas kan? Kalau saya lebih kesannya itu mengundang banyak pertanyaan. Nah, kalau saya seperti ini. Awalnya nih, misalnya ada topik berat misalnya. Topik berat misalnya tentang COVID deh. COVID. Nah, coba Feren suruh menjelaskan COVID sama orang-orang yang di kelurahan misalnya. Daerah kelurahan atau masyarakat sekitar itu. Mohon maaf. Misalnya daerahnya di desa lah, di desa atau kampung. Nah, kan banyak orang yang tidak teredukasi atau tidak berpendidikan seperti itu kan. Pertanyaannya bagaimana sebagai seorang data science kita mendapatkan tugas dari Kementerian Kesehatan misalnya menjelaskan dengan data supaya apa kita tidak bukan orang yang sembarangan atau orang-orang yang ngomong cuma omong doang. Kita jelaskan kepada masyarakat tersebut bagaimana. Nah, kita harus kasih impresi. Kasih aja video situ, video tentang masyarakat sekitar yang terkena COVID. Kita juga banyak tahu kan, banyak masyarakat apa yang tidak percaya bahwa COVID itu tidak ada kan, seperti itu. Nah, Feren tunjukkan video ke orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu ada kan data COVID kan? Nah, COVID yang seperti ini. Nah, mereka kan, oh ternyata ada ya. Oh, COVID itu seperti itu toh. Oh, COVID itu berbeda sama demam berdarah toh. Nah, mereka kan sudah, wah banyak yang ingin ditanyakan sama Feren. Feren jelaskan nanti pakai grafik. Nah, Bapak Ibu, nah ini kan penelitian berarti apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Jelaskan aja secara sederhana seperti itu. Kebayang ya? Bayang Pak. Nanti kan pasti ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang masyarakat di situ, kalau mereka kesannya tidak digurui, Bapak Ibu, saya ingin berbagi ilmu yang saya dapat atau berbagi tentang data yang saya dapat. Tugas saya adalah menceritakan ke Bapak Ibu, silakan. Karena saya berbagi, silakan nanti Bapak Ibu tanya pertanyaan, saya akan menjawabnya. Biasanya banyak pertanyaan di situ dari mereka. Apalagi misalnya kita muda, ada yang senior yang tua kan merasanya saya digurui itu, tapi bagaimana kesannya Feren tidak membuat orang tersebut tidak digurui, tapi apa, oh ini ajang sharing loh, ajang berbagi ilmu, berbagi pengalaman seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak Pak. Ya, ada pertanyaan lagi tidak? Pertanyaan bagus seperti itu. Ada pertanyaan? Dari Dea atau Jonathan sudah paham? Pak, itu yang waktu optimal presentasi 10 menit tuh, Pak. Kenapa nak? Waktu optimal 10 menit kenapa? Kalau yang 10 menit berarti sisanya nanti dipakai untuk tanya jawab gitu, Pak. Nggak usah kita lanjut untuk jelasin. Iya, pakai tanya jawab aja seperti itu. Kan prinsipnya apa? Singkat, padat, dan jelas.
Paham, Oke, Pak, Jo? makasih. Paham, Pak. Oke, Dea ada pertanyaan tidak? Sejauh ini nggak ada, Pak. Nggak ada ya, berarti paham ya. Tadi kalian sudah belajar tentang data. Ya, ada jenis-jenis data. Data ada apa aja tadi? Data numerik, Pak. Ada data numerik, ada 3 data. Data numerik, Data kategori, data kategori, dan data apa yang terakhir? Campuran antara apa? Data kategori dan data numerik. Ayo. Depannya O, belakangnya L. Data ordinal, Pak. Data ordinal atau data ranking, ya. Nah, sekarang ada 5 ciri bagaimana kaidah pembuatan grafik yang baik dan benar. Yang pertama apa? ada judul, Ada judul, good. Yang kedua apa, Nak? terdapat variabel bebas dan terikat, Dapat variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga apa? Multiwarna, Pak. Multiwarna itu yang keempat. Yang ketiga apa? Ada Bapak, deskripsinya. ada deskripsinya, boleh. Ya, yang lebih spesifik yang saya buat apa? Kalau data kategori bla 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 dengan data pie. Kalau grafik pie. Apa tuh? Ciri yang ketiga yang saya buat. Apa? kalau kategori itu lebih cocok sama yang pie gitu, Pak. Ya, atau apa? Datanya cocok dengan jenis grafiknya. Yang ketiga ya. Yang keempat apa lagi, Nak? Multiwarna, Pak. Multiwarna. Yang kelima apa? Kalau misalnya grafik yang kamu buat memiliki unsur-unsur fisika atau apa? Unsur-unsur geografis atau apa deh? Apa? Memiliki apa? Satuan, Pak. Memiliki satuan. Good. Nah, ini cara presentasi storytelling ya. Oke, sekarang kita masuk ke challenge yang ketiga. Coba tolong dibaca, Dea. Buatlah sebuah resume yang berisi grafik sesuai dengan kaidah pembuatan grafik dan jenis grafiknya. Jelaskan variabel bebas dan variabel terikat pada grafik tersebut. Ambil datasetnya dari www.kaggle.com. Deadline-nya Jumat depan. Oke ya. Sama ini ya, sesuai dengan metodologi data science ya, Nak. Ada metodologi data science-nya seperti itu. Sampai sini paham tidak? Sejauh ini ada yang kesulitan tidak mengerjakan tugas saya? Ya, nanti saya kasih 2 buku panduan ya untuk mengerjakan tugas ini ya sesuai dengan metodologi data science, berarti menggunakan Tableau ya, menggunakan Tableau seperti itu ya. Sama ini ya, kalau kalian buat sebuah resume, kalau ada kata-kata asingnya tolong dibuat miring ya, sama dibuat misalnya gambar nih, ini ada gambar, tolong dibuat gambar satu, misalnya titik 2 sedang buat apa tentang data science. Nah, science-nya tolong dibuat miring seperti itu. Ya, karena itu apa? Sesuai dengan EYD atau kaidah keilmiahan seperti itu. Ada yang ingin kalian sampaikan? Tidak ada ya, paham ya? Sekali lagi, ada yang ingin kalian sampaikan? Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, saya mau Boleh. nanya. Apa, Nak?
Kan kalau misalnya kita presentasi nih Pak, presentasi kita itu tuh kayak membuat ilmu data science yang pastinya kan bersifat keilmiahan gitu kan Pak. Nah bagaimana caranya kita supaya saat menyampaikan presentasi itu kita tidak menggiring opini publik Pak yang mereka buat-buat sendiri gitu. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, pertama sekarang kita ada kalau misalnya ilmiah ya. Nah, ilmiah itu ada fakta dan ada apa lagi? Ada opini. Nah, fakta dan opini. Kalau fakta itu yang benar-benar terjadi. Itu faktanya benar-benar terjadi. Makanya apa? Digambarkan dengan grafik. Pakai data seperti itu. Makanya datanya harus benar. Opini itu adalah pendapat pribadi atau pendapat kelompok yang belum tentu kebenarannya. Sampai sini paham? Oleh sebab itu apa? Feren buat kesimpulan. Feren buat kesimpulan sesuai data science-nya. Berdasarkan data yang kami peroleh dari penelitian kami adalah A, B, C, D, E. Perkara orang lain mau bilang apa, yang penting Feren sudah menyampaikan hasil pendapat Feren sesuai dengan penelitian. Sesuai dengan data itu adalah fakta. Kalau di luar A, B, C, D, E, itu berarti apa? Opini. Sebagai data science, Feren sudah apa? Sudah menyampaikan itu sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkara orang lain mau buat apa selain penelitian itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa? Menyampaikan data penelitian kita seperti itu. Sampai sini paham tidak? Paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Good. Ada lagi tidak pertanyaan? Saya mau nanya untuk tugasnya. Ini berarti nanti dibuat beberapa gitu ya Pak? Ya, boleh. Hanya satu pun boleh, nggak apa-apa kamu buat metodologi data science-nya. Kamu jelaskan variabel bebas dan variabel terikatnya. Nanti alasannya misalnya dia pakai data, misalnya data scatter. Kenapa sih dia pakai data scatter? Karena data ini bla 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 seperti itu. Oke, makasih Pak. Good. Ya, nanti dijelaskan juga variabel bebas dan variabel terikat. Oh, menurut data semakin banyak frekuensi, semakin banyak misalnya frekuensi kita berada di rumah, maka apa? Maka kesehatan atau imun kita semakin besar seperti itu. Misalnya ya, itu kan berbanding lurus, berbanding terbalik itu adalah variabel bebas dan variabel terikat seperti itu. Ada lagi, satu lagi deh, the last one. Jonathan paham tugasnya nak? Paham, Pak. Paham ya. Ya sebab itu nanti dikerjakan. Ya tugasnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang eksekusi riset itu sendiri. Ya tentang riset. Nah juga tentang machine learning. Sama apa? Sama yang ditanyakan oleh Jonathan. Bagaimana sih membuat chatbot seperti itu. Nanti saya jelaskan Bukan menggunakan chatbot, Pak. apa nak? Bukan chatbot, tradebot, Pak. Hah? Tradebot. Ya, nanti saya coba cari deh ya. Boleh kasih kata kuncinya seperti itu. Kalau kemarin kan Jonathan bilang ada chatbot ya, dia pakai teknologi IBM Watson bisa. Berarti itu apa? No coding. Pakai, Pak. Pakai dikit. Nah, itu boleh ada yang pakai dikit. Kalau saya pakai IBM Watson, ada yang nggak pakai coding. Seperti itu. Kalau misalnya kalian memang ingin memahami coding banget, saran saya belajar Python dari dasar seperti itu supaya nanti kesalahannya kalian paham nggak bingung lagi seperti itu. Paham ya? Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Bentar ya.
Oke, silakan Feren. Kita dokumentasikan kegiatan kita hari ini, Nak. Silakan. Oke, Pak. Oke, kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi ya, Pak. Oke, gaya bebas. Silakan. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Pak. Ya. Oke, terima kasih Feren ya. Terima kasih Feren, Jonathan, sama Dea buat waktunya hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Tidak paham boleh japri ke Mister. Sampai jumpa, sehat selalu ya. Sampai jumpa. Jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya.